Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kami mengenai bisnis tepung jagung. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Silitonga dengan NIM 21S19015. Dan teman saya, Nama saya Pangeran Sena Indra dengan NIM 21S1904. Nama saya Angelina Raja Gugup dengan NIM 21S19037. Nama saya Putri Siboya dengan NIM 21S19039. berikut presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, eksekutif Sumeri. Nama merek dari produk tepung jagung dari usaha bisnis kami adalah Mbak Pers. Tepung jagung Mbak Pers merupakan usaha budidaya jagung 1 hektar yang diolah hingga menjadi tepung jagung. Pemanfaatan budidaya jagung akan mampu bersaing di pasar karena memiliki keuntungan yang sangat besar dari segi manfaat kualitas dibanding tepung biasa. Demi memenuhi keperluan pasar hingga mencapai keuntungan dalam menjalani bisnis ini, sangat penting dalam memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu modal, tenaga kerja, jam kerja, pengalaman. Lokasi untuk menjalankan produksi tepung jagung yaitu di Sepahutar, karena di daerah sana menjadi salah satu daerah pusat perdagangan yang luas, sehingga sangat strategis dalam menjalani budidaya jagung dan untuk pendistribusiannya, yaitu Lagu Boti. 2. Situation Analysis. Bagiannya yaitu market summary. Data permintaan konsumen terhadap tepung jagung meningkat setiap tahunnya. Adapun data tersebut dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya, SWOT. Analisis SWOT didasarkan pada sebuah anggapan jika sebuah strategi yang efektif berasal dari faktor internal dan juga eksternal, strength atau kekuatan, menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, memiliki kegunaan yang banyak, penyaluran produk ke pasar yang terarah atau baik, bisnis atau kelemahan. Tepung jagung identik memiliki harga yang jauh lebih mahal dibanding jenis tepung lain. Penjualan tepung jagung tidak selaras penjualan tepung jenis lainnya. Opportunity atau peluang memiliki luas lahan 1 hektar memasarkan barang secara offline dan online. Peran yang melakukan produk tepung jagung tidak banyak. Threats atau ancaman. Pesaing penjual tepung jagung dalam lingkup yang sama. Kegagalan panen, kebijakan naiknya harga bahan baku yang tiba-tiba naik. Selanjutnya, competition. Kompetisi yang terjadi dalam bisnis tepung jagung terjadi karena adanya kompetitor lama maupun pendatang baru yang juga melakukan bisnis yang sama. Strategi yang paling umum yang dilakukan adalah menjual tepung jagung langsung ke grosir maupun minimarket sekitar. Kemudian melakukan penempatan harga jual pada tepung jagung yang tidak mahal, namun tidak merugikan perusahaan dan tentunya dapat bersaing di pasaran. Selanjutnya, produk offering. Bagiannya yaitu produk yang kami hasilkan lebih segar, karena kami tidak membuat stok, setiap barangnya yang kami produksi langsung didistribusi ke konsumen. Produk yang diolah langsung diawasi oleh owner, sehingga karyawan akan lebih serius memproduksi produk tepung jagung kami, dan sangat sedikit kemungkinan produk mengalami kegagalan atau kerugian. Tersedia banyak variasi berat tepung jagung yang kami olah. Produk jagung ini akan memberikan kesan terbaik dan kepercayaan bahwa produk tepung jagung 100% murni dari jagung asli yang berkelas tinggi. Produk tepung jagung kami ini memiliki manfaat yang berbeda dari tepung jagung pada umumnya, yaitu dapat membuat makanan murni berwarna kuning cerah. Harga jagung yang ditawarkan relatif lebih murah. Yang berikutnya adalah distribution. Dalam bisnis tepung jagung Forfest kami ini, kami menggunakan 2 saluran distribusi. Untuk yang pertama adalah dimulai dari supplier, pengecer, langsung ke konsumen. Saluran distribusi yang pertama ini termasuk ke dalam saluran distribusi langsung, di mana pengecer langsung melakukan pembelian kepada supplier tepung jagung, yaitu kami, dan langsung menjualnya ke konsumen. Yang kedua adalah supplier, pedagang, pengecer, konsumen. Di dalam saluran yang kedua ini, difokuskan hanya melayani pedagang besar untuk menjual tepung jagung, sehingga pengecer akan membelinya kepada pihak pedagang besar, dan pengecer akan menjualnya kepada konsumen. Yang berikutnya adalah marketing strategi. Yang pertama adalah objektif. Objektif ini berisi tujuan yang akan dicapai pada kegiatan pemasaran produk tepung jagung. Adapun tujuan tersebut yaitu memajukan produksi tepung jagung di Indonesia. Dalam melakukan
dalam mewujudkan tujuan tersebut, pastinya kami akan melakukan hal-hal yang dapat mendukung tujuan tersebut terjadi. Seperti meningkatkan kualitas tepung jagung dengan menggunakan jagung yang berkualitas, dan meningkatkan penjualan secara offline maupun online, membuat pangsa pasar semakin meluas, mengembangkan merek tepung jagung Forfest, di mana merek tepung jagung Forfest ini akan semakin dikenal oleh kalangan masyarakat, memperluas pasar produksi dengan pindah ke segmen baru dari pasar yang ada atau memasuki pasar baru seperti menggunakan aplikasi online untuk memudahkan konsumen dalam pembelian produk tersebut. Yang berikutnya adalah kemasan yang kami gunakan adalah kemasan yang menarik dan tentunya ramah lingkungan. Meningkatkan citra perusahaan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan dari produk kami yang mana dapat menguntungkan konsumen. Tidak hanya itu, kami juga tidak lupa memberikan penawaran harga yang lebih murah dari produk lain. Yang kedua adalah target markets. Yang pertama untuk segmentasi, kami memilih segmentasi perilaku, di mana segmentasi pasar yang dianalisis berdasarkan segmentasi perilaku ini meliputi berapa kali berbelanja tepung jagung, berapa rupiah yang dikeluarkan untuk membeli tepung jagung tersebut, dan harga yang dikeluarkan untuk pembelian tepung jagung tersebut. Segmentasi perilaku ini berdasarkan seberapa sering berbelanja tepung jagung, yaitu minimal 1 kali dalam sebulan, dan segmentasi perilaku ini juga berdasarkan pengeluaran berbelanja tepung jagung, di mana minimalnya yaitu 35.000 per bulan. Yang berikutnya adalah targeting. Untuk target lokasi yang kami targetkan berada di Sipahutar, Tobasa, Sumatera Utara, ataupun kota-kota di sekitarnya. Untuk target demografi, usia yang kami buat yaitu 15 tahun ke atas dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan status perkawinan, lajang, menikah, bercerai, hidup bersama, janda, ataupun duda, di mana pendapatan yang diperoleh di atas 1,5 juta per bulannya. Untuk target psikografis, gaya hidup ekonomis, perilaku pola hidup sehat, ketertarikan memasak, dan suka memakan makanan cepat saji ataupun yang mudah disajikan, seperti kue atau roti dan lain. Tipe 3 positioning. Forces by forces, yaitu metode yang menganalisis dan mengidentifikasi kekuatan yang membentuk pola bisnis. Berikut ringkasan dari 5 forces. Yang pertama, threat of new entrants. Pendatang baru pasti akan menambah tingkat kompetisi sekaligus mendatangkan ancaman dalam satu bisnis. Ancaman masuknya pendatang baru dalam bisnis berbagai produk tepung jagung ini sangat berpeluang besar. Pendistribusi yang baik, memiliki website dan aplikasi marketplace tepung jagung dibuat untuk membantu masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, threat of substitute product. Berbagai perusahaan yang menjual tepung jagung biasanya belum menyediakan secara lengkap berbagai produk yang diinginkan oleh pelanggan. Akibatnya, harus mencari banyak perusahaan untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Yang ketiga, threat of instant segment recovery. Tepung jagung Forfest memiliki beberapa kompetitor dalam industri bisnis yang sama. Perusahaan SKS Food yang mengelola tepung gula ini, PT Ciko Agung atau Mamusuka Tepung Jagung, hingga PT Yusko Internasional. Kegiatan perusahaan besar yang mengeluarkan produk tepung jagung dengan menggunakan strategi yang tepat mampu membantu persaingan di pasar. Yang keempat, threat of buyers growing bargaining power, yaitu ancaman kekuatan tawar-menawar pelanggan untuk tepung jagung terbilang kuat dikarenakan harga produk yang ditawarkan oleh perusahaan lain sangatlah kompetitif. Yang kelima, threat of suppliers growing bargaining power. Kekuatan daya tawar-menawar pemasok bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan dalam bisnis ini, karena harga untuk input penting seperti jagung biasanya sudah memiliki harga yang kurang lebih sama dengan pemasok lainnya. Positioning. Posisi bisnis tepung jagung yaitu market changer atau penantang pasar. Hal ini dikarenakan bisnis tepung jagung yang baru dibuat dengan kualitas produk dan kemasannya memungkinkan berada di posisi market changer, dan juga bisnis tepung jagung ini
yang baru dirintis akan mencoba memperluas pangsa pasar secara agresif untuk membentengi pasar dengan produk yang harganya lebih kompetitif ketimbang market leader. Tepung jagung yang kami produksi berbeda dengan tepung jagung pada umumnya, karena tepung jagung milik kami ini lebih segar karena kami tidak membuat stok di mana setiap barang yang kami produksi langsung distribusi oleh konsumen. Yang 3.4 yakni strategi 4CS. Yang pertama, produk. Produk tepung jagung kertas dikemas di dalam bungkusan plastik, karton atau wadah dengan varian ukuran 300 gram, 500 gram, 750 gram, dan 1 kg. KS. Harga setiap tepung jagung dalam varian ukuran 300 gram yakni 11.000, 500 gram yakni 18.000, 750 gram yakni 27.000, dan 1 kg yakni 35.000. List, minimarket, pasar swalayan, grosir, dan supermarket serta pedagang besar. Promotion. Reklame yang efektif akan membuat pengetahuan publik mengenai ketersediaan dan karakteristik sebuah produk atau produk knowledge. Hal ini semakin positif jika ditunjang distribusi yang luas. Dalam upaya meningkatkan penjualan, usaha tepung jagung ini menggunakan berbagai cara dan kegiatan promosi, yaitu memasarkan atas tembok nama usaha tepung jagung. Marketing mix. Ada beberapa tindakan program yang dilakukan untuk mendukung implementasi strategi 4P, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan harga, dilakukan dengan tujuan mempertahankan posisi dalam pasar. Dan yang kedua, menurunkan harga, dilakukan jika sudah memiliki kemampuan finansial yang mapan. Dan yang ketiga, menaikkan harga, dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan probabilitas. Dan yang keempat, strategi promosi, bertujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk konsumen ataupun customer untuk membeli produk tepung jagung. Variabel marketing mix yang berpengaruh terhadap penjualan tepung jagung adalah harga, promosi, dan produk. Marketing mix mempunyai hubungan paling kuat atau dominan dalam mempengaruhi keberhasilan penjualan tepung jagung adalah harga. Dan yang kemudian marketing research for future development. Dan yang pertama, melakukan proses penanaman jagung hingga pemanenan dengan baik. Dan yang kedua, memilih jagung yang bertekstur baik atau tidak mengikut sertakan jagung yang berkualitas buruk. Dan yang ketiga, melakukan proses produksi jagung hingga menjadi tepung jagung dengan alat-alat yang bersih. Dan yang keempat, melakukan pengecekan rutin terhadap alat dan bahan yang digunakan, dimulai dengan sterilisasi alat-alat yang digunakan dan pemisahan bahan apabila ada yang tidak layak untuk digunakan. Yang keempat, yaitu finansial. Kami membagikannya dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu fixed cost, yang merupakan biaya pokok yang harus dikeluarkan perusahaan untuk produksi tanpa dipengaruhi pendapatan penjualan. Yang termasuk di dalamnya yaitu tenaga kerja seperti karyawan penanam jagung, karyawan pemupuk tanaman dan penyemprot hama, karyawan pemanen, karyawan penjemur, karyawan pengemas, karyawan angkat barang. Untuk biaya rutin lainnya yaitu cangkul, semprot tanaman, listrik, air, dan pajak. Untuk variabel cost yaitu biaya umum yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi. Yang termasuk di dalamnya yaitu bahan baku seperti bibit jagung pioner, pupuk urea, pupuk ponska, pestisida, kemasan, dan kardus. Biaya rutin lainnya yaitu mesin pemipil, mesin penggiling dan pengayak, dan truk angkutan. Untuk biaya total, biaya yang kami keluarkan dalam menjalankan bisnis jagung ini yaitu sekitar 94.765.727 dan pendapatan yang kami peroleh yaitu sekitar 315 juta rupiah. Profit. Untuk penggunaan 1 hektar tanah menghasilkan 9.000 kg per tahunnya untuk tepung jagung. Biaya produksi untuk pembuatan tepung jagung selama setahun yaitu sekitar 94 juta. Dan penjualannya yaitu sekitar 315 juta. Sehingga pendapatan bersih untuk bisnis tepung jagung dalam satu tahun yaitu sekitar 220.234.273. Setiap peluang bisnis memiliki kesulitan dan setiap kesulitan di dalamnya mempunyai peluang menghasilkan keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.